Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom untuk kita semua. Bahwa hari ini tanggal 29 November adalah merupakan minggu terakhir di bulan ke-11, sekaligus merupakan minggu Advent pertama dari perjalanan 4 minggu Advent yang akan kita jalani. Harus diakui bahwa perjalanan Advent di tahun ini suasananya agak berbeda, sebab memang kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan hari ini. Jika sudah seperti ini faktanya, saudaraku, apa yang dapat kita saksikan melalui hidup kita? Apakah karena COVID-19 ini membuat kita lalu menjadi takut, loyo, seakan tidak bersemangat untuk menyuarakan janji keselamatan Allah akan kedatangan Sang Mesias penyelamat dunia, Raja kemuliaan itu? Jika kita harus berandai-andai bila mana COVID-19 Corona ini datangnya menjelang kelahiran bayi Yesus, apakah kemudian Natal akan tertunda atau bahkan dibatalkan sama sekali? Tentu tidak demikian. Sebab apapun alasannya, kekuatan dunia sebesar apapun tidak akan dapat menunda, apalagi membatalkan rencana besar Allah bagi keselamatan dunia ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan yang baru saja kita baca tadi, Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10, sangatlah menarik untuk kita renungkan mengawali minggu-minggu Adventus di saat ini. Dan beberapa catatan menarik itu adalah bahwa pertama, pernyataan pemazmur sebagaimana disaksikan dalam ayat 1 dan 2 bacaan kita tadi sesungguhnya bukan sekedar informasi atau pemberitahuan belaka, melainkan adalah sebuah pengakuan pemazmur akan otoritas dan kemahakuasaan Allah akan bumi dan segala ciptaannya. Tentu saudaraku, pengakuan pemazmur ini menjadi pengakuan kita, saudara dan saya. Dan dalam kesadaran inilah menjadi penting bagi kita bahwa hanya kepada Dialah kita datang menyembah, dan hanya kepada Dialah kita bergantung. Itulah sebabnya Ia pernah berkata, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu saya selalu bilang begini, hidup kita tidaklah ditentukan oleh apa yang kita miliki, oleh apa yang kita punyai, entah harta, jabatan, kekuasaan kepadanya. Tapi hidup saudara dan saya sangatlah ditentukan oleh apa yang kita imani. Bahwa kalau kita beriman sungguh-sungguh dan menggantungkan seluruh pengharapan kita kepadanya, maka Ia akan melakukannya dan memberkati kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 3 dan 4, bahwa pemazmur juga memberitahukan kepada kita tuntutan yang harus dipenuhi bagi siapapun yang ingin menyambut kedatangannya. Dan bagi pemazmur, kualitas hidup sepertinya menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Apakah itu? Bacaan kita tadi menyaksikan bahwa orang-orang yang menyambut kedatangnya Raja kemuliaan itu adalah orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, jujur, dan tidak bersumpah palsu. Apa artinya ini, saudara? Bahwa ternyata bukan soal bagaimana kita mengecat kembali rumah kita menjelang Natal, juga bukan soal pohon Natal yang kita hiasi dengan begitu banyak lampu yang warna-warni, melainkan soal hati, soal hidup. Itulah yang terpenting saat kita menyambut Raja kemuliaan ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak punya pilihan lain selain memastikan, dan karena itu kita harus terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, sebab itu sesungguhnya letak kualitas hidup dan hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang terakhir yang hendak disampaikan kepada kita, bahwa selain kualitas hidup yang menjadi perhatian pemazmur dan sekaligus menjadi syarat mutlak dalam menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu, maka ternyata Ia pun menjamin dan memastikan bagi kita bahwa akan ada berkat yang pasti kita terima saat kita melakukan sungguh-sungguh
apa yang Ia kehendaki. Ini artinya Tuhan tidak hanya sekedar menuntut saudara dan saya untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk menyambut datangnya Raja Kemuliaan itu, tetapi Ia pun memastikan bahwa Ia hendak memastikan kepada kita bahwa ada bagian yang Tuhan ingin lakukan dan Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, yaitu memberkati saudara dan saya. Ini dahsyat, saudaraku. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita maknai minggu-minggu Adventus ini dengan melakukan apa yang benar menurut Tuhan dan bukan menurut kita. Jangan lupa, cuma ada 4 minggu Adventus. Artinya, saudara dan saya punya 4 kali kesempatan untuk menyiapkan hati kita dan hidup kita. Jangan pakai istilah tunggu dulu, sabar dulu, sabar sedikit, nanti kong baru kita bikin. Sekali lagi, saudaraku, jika ditanya apa yang seharusnya kita siapkan untuk menyambut Raja Kemuliaan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah hati kita yang murni dan hidup kita di dalam kebenaran. Demikian, Ia tidak ingin lagi lahir di kandang yang hina itu. Jauh Ia lebih rindu lahir di hati kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Selamat memasuki minggu-minggu Adventus. Siapkan hidupmu dan siapkan hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.